Maverick Viñales bersiap menjalani MotoGP Inggris akhir pekan ini sebagai salah satu dari 10 pembalap berbeda yang memenangkan balapan kelas Premier di Silverstone dalam 10 edisi terakhir. Pembalap asal Spanyol ini meraih kemenangan di sana pada 2016 bersama Suzuki. Menjadi kemenangan pertama dari 10 kemenangan MotoGP-nya dengan 3 merek motor berbeda. Viñales juga pernah naik podium di Inggris pada 2017 dan 2019 bersama Yamaha, serta pada 2022 dan 2023 di sprint race bersama Aprilia. Namun tahun lalu ia hanya finish di posisi ke-8 pada sprint dan ke-13 pada balapan utama dengan RSGP. Kini ia kembali dengan kepercayaan diri yang meningkat bersama Tech 3 KTM setelah meraih 3 finish 5 besar dalam 4 balapan terakhir, termasuk podium di Qatar yang terkena penalti. Viñales merasa nyaman dengan lintasan Silverstone yang selalu ia sukai dan antusias melihat potensi KTM di sana. Ia menilai akhir pekan di Le Mans sebagai momen yang sangat solid dengan performa bagus di kualifikasi, sprint, balapan utama, dan berbagai kondisi lintasan. Ia merasa timnya terus membaik di setiap balapan dengan tujuan mempertahankan momentum, bekerja keras bersama tim dan mendekati posisi terdepan. Dengan jadwal baru yang memajukan MotoGP Inggris, risiko hujan menjadi lebih besar dari biasanya. Meski begitu, Viñales bisa mengambil pelajaran dari hasil terbaiknya musim ini, finish kelima dari start hingga finish di Le Mans. Ia belajar banyak tentang motor KTM dalam kondisi basah di Le Mans, terutama soal strategi engine brake dan distribusi tenaga, serta memberikan masukan untuk perbaikan. Menurutnya, tim hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyempurnakan performa. Manajer tim Nicolas Goyen menambahkan bahwa perubahan jadwal ke periode yang lebih awal membuat kondisi lintasan sulit diprediksi. Namun ia yakin Viñales akan tampil dengan kepercayaan diri maksimal mengingat adaptasinya yang impresif dengan motor KTM dan kepuasannya dengan tim. Akhir pekan di Le Mans menjadi yang terbaik bagi Viñales musim ini dengan 2 finish 5 besar sehingga tim optimistis ia akan terus menunjukkan kemajuan di Silverstone. Meski menunjukkan kecepatan yang kompetitif, Viñales saat ini berada di posisi ke-11 klasemen, hanya tertinggal 6 poin dari pembalap KTM terdepan Pedro Acosta. Ai Ogura saat ini masih menjadi salah satu harapan Aprilia di seri MotoGP Inggris 2025. Ia merupakan pembalap Aprilia dengan posisi terbaik di klasemen MotoGP 2025 sementara ini. Tugas Ai pekan ini tentu berusaha mendapatkan hasil yang baik di seri MotoGP Inggris 2025 di mana ia sempat menjadi yang tercepat saat berada di Moto2 musim lalu. Ai musim lalu berhasil mendapatkan pole position pada sesi kualifikasi Moto2 Inggris 2024. Tak berhasil finish di posisi pertama saat sesi balapan dan harus puas dengan tempat ke-14. Tahun lalu Aprilia juga tampil cukup baik di sirkuit Silverstone. Aprilia berhasil meraih pole position dan podium pada sesi sprint lewat pembalapnya kala itu Alex Espargaro. Meski mereka berakhir tak mendapatkan podium pada sesi balapan utama hari Minggu. Dengan catatan yang cukup baik musim lalu, Ai tampak antusias untuk membalap di Silverstone musim ini. Sementara Ai Ogura tampak antusias, rekan setimnya Raul Fernandez juga dalam suasana hati yang baik. Fernandez tampak termotivasi dengan hasil di MotoGP Prancis sebelumnya dan siap berlaga di Inggris pekan ini. Sebuah laporan dari media India menyebutkan bahwa Bajaj Auto selaku pemegang saham mayoritas mengambil pinjaman besar mencapai 566 juta euro atau 10,5 triliun rupiah untuk membantu melunasi utang KTM. Sejak akhir tahun lalu KTM dilanda krisis keuangan dengan hutang mencapai lebih dari 2 miliar euro atau 37 triliun rupiah yang memaksa mereka mem-PHK staf, menghentikan produksi dan merombak jajaran direksi. Dan awal tahun ini, pabrikan asal Austria itu berhasil memenangkan pertarungan di pengadilan regional Austria ketika rencana restrukturisasinya diterima oleh kreditor.
Rencana restrukturisasi yang dilakukan KTM adalah membayar 30% utang kepada kreditor paling lambat 23 Mei 2025. Jumlah yang dibutuhkan KTM untuk melakukan pembayaran ini adalah sekitar 600 juta euro atau 11 triliun rupiah. Uang sebanyak ini akan didapat dari banyaknya perusahaan yang berjanji untuk berinvestasi. Namun sayangnya belum ada yang menandatangani perjanjian apapun secara resmi. Bajaj Auto mengambil pinjaman sebesar 566 juta euro atau 10,5 triliun rupiah yang dijamin oleh JP Morgan Chase, DBS Bank of Singapore, dan Citigroup. Pinjaman ini kemungkinan perusahaan asal India itu memperoleh pengaruh yang lebih besar di dalam KTM. Perir Bajaj AG memiliki saham mayoritas mencapai 74,9% dari perusahaan induk KTM yakni Perir Mobility AG. Pada tahap ini, masa depan program balap KTM masih belum jelas. Dan tahun ini, The Orange mengurangi jumlah pembalap yang didukung pabrikan di semua kelas setelah mengalami krisis finansial. Pada awal KTM melakukan upaya penyelamatan keuangan sendiri, mereka berencana mundur dari MotoGP pada 2026. Namun dengan berjalannya waktu dan juga menemukan solusi yang lebih baik, KTM menegaskan bahwa mereka tidak akan menghentikan partisipasinya di MotoGP. Bahkan di musim dingin, mereka mengonfirmasi bahwa mereka telah menyusun planning untuk membangun mesin 850cc ketika aturan MotoGP berubah pada 2027. Michelin akan masuk ke ajang Superbike. Kabar ini pertama kali muncul dari Jerman Casanova dan tampaknya benar adanya. Kontrak antara Pirelli dan Dorna untuk pasokan ban di kejuaraan Superbike akan berakhir pada akhir 2026. Kontrak tersebut tidak akan diperpanjang karena Michelin sebagai produsen baru akan memasuki dunia balap berbasis motor produksi. Pabrikan asal Prancis ini yang diketahui akan meninggalkan MotoGP pada akhir 2026 akan memulai tantangan baru di pedok Superbike. Ini seperti estafet pergantian tongkat antara Pirelli dan Michelin, dengan tujuan menjelajahi tantangan baru. Kesepakatan ini telah diselesaikan saat akhir pekan MotoGP di Le Mans, dan kemungkinan akan diumumkan pada putaran WSBK di Misano yang dijadwalkan pertengahan Juni.